kangen sama orang yang orangnya udah gak ada, dan bahkan entah kamu sendiri aja gak tahu keberadaannya di mana. Apakah dia udah menemukan orang yang dimana orang itu bisa membuatnya bahagia. Mungkin banyak sekali hal-hal yang kamu pikirkan ketika rasa kangen itu hadir. Dan ya, rindu itu gak punya arah pulang. Dia gak tahu harus kemana. Karena orang yang selama ini dia rindukan, yang ngebuat mungkin kamu ngerasa kalau dia itu adalah orang yang sangat berbeda dari orang-orang yang pernah kamu temui. Emang berat banget ya. Berat kalau misalnya harus membiasakan diri hari-hari yang dimana sebelumnya ada orangnya, rumah yang tadinya dihuni berdua, ibaratnya ya, dan sekarang ya hanya tersisa kamu seorang diri. Kamu dengan kekosongan dan kehampaan itu, dan berharap semuanya bisa kembali seperti semula. Padahal kamu tahu, semuanya udah gak bisa untuk kembali lagi. Apa yang udah selesai, mungkin emang udah seharusnya selesai. Dan memang susah sih untuk mengikhlaskan, merelakan, dan mencoba untuk oke, aku terima kok. Oke, gak apa-apa. Tapi pada akhirnya ya, gak apa-apa itu masih menimbulkan rasa kangen yang dimana sampai saat ini kamu gak tahu harus ngapain dan bagaimana. Karena rasa kangen itu gak punya arah pulang. Orangnya udah gak ada, cerita kamu udah usai, yang tersisa hanyalah kenangan saat bersamanya. Ya memang otak itu dipergunakan untuk mengingat ya. Jadi wajar aja buat aku kalau misalnya ketika mau melupakan seseorang itu sangatlah susah. Mungkin ada beberapa orang yang dimana dia itu gampang banget untuk lupain. Entah ya, gampang banget itu konsekuensi waktunya itu kapan. Tapi ya beda-beda gitu tiap orang. Ada yang dimana dia hitungan tahun, bahkan udah bertahun-tahun sekalipun susah buat lupa. Dan itu banyak banget sih yang aku temuin kalau misalnya aku lagi live TikTok. Entah kenapa, aku selalu mes banget sama orang yang dimana, Kak, aku sampai sekarang susah banget buat lupa. Dan aku selalu mikir, wow, ini entah dianya yang begitu hebat buat kamu, atau memang kamunya sendiri yang masih susah gitu. Tapi yang terpenting ya, namanya memori itu diciptakan berdua ya. Jadi wajar aja kalau misalnya kadang timbul rasa kangen. Timbul perasaan dimana pengen banget seperti dulu. Timbul pikiran dimana dia lagi apa ya sekarang. Atau dia udah menemukan orang baru. Atau banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dimana kamu sendiri aja gak tahu jawabannya. Karena pertanyaan-pertanyaan itu hadir, dialah yang bisa menjawabnya. Karena semua rasa sakit kamu, rasa kangen kamu selama ini, ya obatnya hanyalah dia. Tapi kamu juga harus tahu ya, kalau sekangen apapun kamu sama seseorang yang pernah ada buat kamu, mungkin emang masanya aja belum usai. Mungkin emang ceritanya udah selesai, tapi kenangan dan semua hal tentang dia itu pasti masih tersusun rapi dalam ingatan kamu. Memang kadang susah dan bingung harus kemana ketika rindu itu datang menyapa, tapi ya gak punya arah pulang. Hai semuanya. Halo, gimana kabarnya hari ini? Bulan barunya gimana? Happy gak hari ini? Sebelumnya aku live, banyak dari kalian yang ngerasa entah ada yang gak baik, entah ada yang struggle, entah ada yang mungkin banyak sekali hal-hal yang udah kamu lewati ya. Entah itu berat, ringan sekalipun, happy atau bahkan sakit dan kecewa sekalipun. Karena setiap manusia tuh gak akan selalu mendapatkan hari yang baik di setiap harinya. Dan kalaupun emang lagi gak baik, ya udah mungkin emang udah seharusnya seperti itu. Tapi bukan berarti ngerasa kayak, kenapa harus kayak gitu sih kak gitu. Ya
Dasarnya, apapun yang kamu lewati, walaupun itu seberat apapun, kita sebagai manusia harus bisa menerimanya. Harus ikhlas, walaupun emang keadaan kamu gak baik. Dan aku berdoa yang terbaik buat kalian. Semoga harimu berjalan dengan baik. Kalau pada malah lagi gak baik, gak apa-apa. Kasih waktu untuk dirimu sendiri ya. Gak selamanya kamu bisa terus-menerus kuat di saat kondisi kamu yang sedang berantakan seperti ini. Ya walaupun aku gak tahu ya aslinya kamu gimana. Karena kadang tuh semakin dewasa tuh semakin banyak banget yang ditutupi. Berusaha buat jadi orang yang paling kuat. Pada dasarnya aku gak sekuat itu kak. Aku juga pengen ngadu gitu. Tapi ya gak ada tempat aja. Makanya ya semua tuh kamu tutupi seolah kayak I'm okay gitu. Padahal I'm not okay. Tapi gak apa-apa. Gak apa banget. Itu sudah membuktikan kalau kamu hebat karena bisa melalui semuanya seorang diri. Ya walaupun setiap manusia pasti membutuhkan orang lain ya. Dan untuk episode kali ini aku ingat terakhir aku live tuh ada request kayaknya pengen ngebahas rasa kangen gak sih? Tapi aku lupa ya. Pokoknya aku di tema kali ini mungkin dari kalian ada yang lagi ngerasain di fase dimana ketika kangen sama seseorang tapi gak memiliki arah untuk pulang. Gak ada orangnya padahal rasa kangen tuh setiap hari tuh selalu aja hadir. Rasanya emang gak enak banget ya. Dan buat kalian semua malam ini, aku cuma pengen bicara bukan sebagai orang yang tahu segalanya, tapi sebagai seseorang yang dimana aku tahu kalau kamu saat ini sedang merasa kehilangan, sedang ngerasa ada titik dimana semuanya terlihat kosong dan hampa. Seseorang yang tahu betapa sesaknya merindukan seseorang yang bahkan gak tahu lagi arah untuk kembali. Dan podcast ini aku buat, ya buat kamu. Kamu yang sedang menyimpan rindu, yang bahkan kamu sendiri aja gak tahu harus ditujukan kemana. Yang hanya bisa diam, menunggu, entah untuk siapa, entah sampai kapan. Dan tenang ya, kamu gak sendirian. Aku di sini dan kita akan bercerita sama-sama. Oh ya, sebelumnya kamu pernah nggak ngerasa kangen sama seseorang yang bahkan udah nggak bisa kamu ajak untuk bicara? Atau saat ini kamu lagi ngerasain hal ini? Bukan karena benci ya, bukan juga karena marah, tapi karena keadaan tuh nggak lagi memungkinkan. Karena waktu tuh udah bawa kalian ke arah yang berbeda. Dan kamu cuma bisa duduk, diam, lalu merindukan semua yang pernah ada. Aku tahu kok rasanya. Aku tahu rasanya nunggu pesan yang gak akan pernah datang. Nunggu kabar dari orang yang mungkin udah gak peduli lagi. Tapi hati ini masih berharap. Masih percaya walaupun sedikit bahwa suatu saat dia bakal pulang. Tapi yang jadi pertanyaan, kemana arah pulang itu sekarang? Rumah itu udah gak ada. Mungkin dia udah bangun rumah baru, bersama cerita baru, dan cinta yang berbeda. Tapi kamu masih berdiri di tempat yang sama. Masih nyimpan semua memori yang dia tinggalin. Lucu ya? Rindu ini gak pernah habis. Padahal kamu udah capek ngerasa. Udah coba sibuk biar lupa. Tapi malam selalu jadi ruang paling jujur buat kangen datang itu tanpa permisi. Dan kamu tuh cuma bisa pasrah. Aku tahu kamu gak mau kan kayak gini terus. Gak ada yang mau terus-menerusan ngerasa sendiri. Tapi kangen ini tuh kayak benang kusut gitu. Jadi makin dicoba diselesaikan makin rumit rasanya. Iya gak? Sampai akhirnya kamu menyerah dan biarkan dia tinggal. Mungkin sekarang kamu cuma ingin didengar. Gak butuh nasihat dan gak butuh solusi. Cuma ingin ada yang ngerti bahwa perasaan kamu itu dan rasa kamu itu valid. Dan kamu punya hak untuk merindukan siapapun itu. Bahkan yang udah ninggalin kamu. Karena hati tuh gak pernah bisa disuruh-suruh. Ya enggak?
Mungkin saat ini kamu lagi ngerasa di titik itu, ngerasa kayak kosong walaupun dunia kamu ramai, ngerasa sendirian walau dikelilingi orang-orang. Karena yang kamu butuhin tuh cuma satu gitu, seseorang yang gak lagi ada di sisi kamu. Dan tahu nggak, rasanya kayak menggenggam pasir, semakin erat kamu pegang, semakin cepat dia hilang. Tapi tetap aja, kamu gak mau lepas. Karena itu satu-satunya yang kamu punya. Aku ngerti kalau kamu masih berharap. Gak semua kangen tuh harus punya jawaban. Tapi kamu masih pengen setidaknya dia tahu bahwa kamu masih ingat sama dia. Bahwa kamu gak pernah benar-benar lupa. Dan kamu masih menunggu di tempat yang sama. Tapi kamu juga capek ya. Capek kan pura-pura kuat? Capek kan bilang ke diri sendiri, aku baik-baik aja. Padahal enggak. Capek ngebuka layar HP berkali-kali cuma buat lihat notif yang kosong. Dan kamu gak salah ngerasin itu semua. Kadang yang paling nyakitin itu bukan kehilangan. Tapi ketika seseorang masih hidup, masih ada, tapi dia gak lagi milih untuk kembali. Itu yang bikin rindu itu jadi lebih rumit. Gak bisa marah, gak bisa maksa, tapi juga gak bisa berhenti berharap. Dan kamu terjebak di antara semua itu. Dan kamu cuma pengen satu hal sederhana. Didengar, ditemani, diterima, bahkan dengan luka dan kekacauan yang kamu bawa. Tapi dunia terlalu cepat untuk memahami luka yang pelan. Jadi, kamu cuma bisa diam, menyimpan semua cerita dalam hati, dan berharap suatu hari nanti, seseorang cukup sabar untuk duduk dan dengerin kamu tanpa menghakimi. Seseorang yang cuma bilang, aku ngerti kok, dan gak lebih dari itu. Ya, kangen itu kadang cuma butuh ruang ya, gak perlu diselesaikan, gak perlu dilawan, cukup diakui keberadaannya. Dan pelan-pelan, dia akan melewati kita. Dan kamu gak harus buru-buru sembuh. Gak ada lomba buat siapa yang paling cepat untuk move on. Yang penting kamu jujur sama diri kamu sendiri. Bahwa kamu masih sayang, masih peduli, dan masih belajar ikhlas. Dan itu bukanlah kelemahan. Karena setiap kangen tuh punya waktunya sendiri untuk reda. Dan kamu juga akan sampai di titik itu. Bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu belajar menerima. Menerima bahwa gak semua yang kamu cinta tuh harus jadi milik kamu selamanya. Dan itu gak apa-apa banget kok. Karena kamu udah cukup kuat sampai sejauh ini. Bahkan kalau kamu gak sadar, kamu udah bertahan dari hari-hari dimana kamu cuma pengen hilang. Tapi kamu tetap memilih untuk ada. Dan itu adalah kemenangan kamu sendiri. Iya, dan kamu gak menyadari akan hal itu. Dan kalau malam ini kamu masih ngerasa sesak, pelan-pelan aja ya. Tarik nafas dalam, dengerin suara ini sebagai pengingat bahwa kamu gak sendiri. Bahwa kamu berharga walaupun dia gak kembali. Kadang yang kita rindukan tuh bukan orangnya, tapi kenangan bersamanya. Dan kenangan itu gak salah untuk disimpan. Selama kamu gak lupa bahwa kamu juga harus hidup untuk hari ini. Bukan cuma untuk masa lalu. Aku tahu ini tuh belum akhir. Masih banyak malam-malam panjang yang mungkin harus kamu lewati. Tapi kamu gak akan sendirian. Karena mulai hari ini, kamu punya aku yang akan menemani kamu lewat podcast ini sampai kamu bisa bilang, aku baik-baik aja. Dan apa sih yang pengen kamu utarakan, kamu sampaikan gitu? Pasti ada kan yang pengen kamu utarakan dari diri kamu sendiri? Oke. Aku utarain ya. Hey, aku masih di sini, masih di tempat yang sama dan berharap kamu kembali. Mungkin aku tahu ya, gak semua orang bisa memahami bentuk rindu yang kita rasakan. Rindu yang diam-diam, yang dipendam dalam-dalam, yang gak tahu harus dikirim kemana. Kamu pernah gak buka galeri tengah malam, lalu dia menata foto yang udah lama? Bukan karena kamu gak bisa move on, tapi karena kamu cuma pengen ngerasain perasaan itu sekali lagi, walau cuma sebentar.
Masih suka kayak gitu? Atau bahkan udah kamu hapus semuanya? Kadang satu foto tuh bisa bawa kita kembali ke momen-momen kecil yang ternyata punya makna besar ya. Seperti tawa yang gak terekam atau pelukan yang gak terekam kamera, tapi terekam jelas di hati. Dan itu cukup untuk bikin dada kita sesak. Aku tahu kamu ngerasa dia satu-satunya yang bikin kamu nyaman. Tapi sekarang kenyamanan itu jadi luka. Karena gak lagi bisa kamu sentuh, gak lagi bisa kamu peluk, dan kamu cuma bisa bilang dalam hati, aku kangen. Kau mungkin udah coba untuk mencintai orang baru, tapi gak semudah itu ya. Karena gak ada yang bisa gantiin rasa yang pernah dia tanam, dan gak ada yang punya tawa sehangat dia. Gak ada yang bisa jadi tempat pulang seakrab dia. Tapi coba deh kamu tarik nafas pelan-pelan sekarang. Rasakan bahwa kamu masih punya diri kamu sendiri. Kamu masih punya cinta yang gak perlu arah untuk bertahan. Cinta yang gak selalu harus balik untuk membuktikan bahwa ia tuh pernah ada. Dan aku tahu, setiap malam kamu berharap dia tahu isi hati kamu. Kamu ngerasa kalau aja dia bisa dengar isi pikiran kamu, dia pasti ngerti. Tapi kenyataannya tuh gak selalu begitu. Kadang orang yang kita cinta tuh justru yang paling jauh untuk dimengerti. Kenapa ya kayak gitu? Bahkan untuk disapa pun ragu rasanya. Kamu pernah nulis pesan panjang lalu kamu hapus semuanya ya? Karena kamu sadar dia juga gak akan peduli. Atau malah kamu takut terlihat lemah? Padahal gak ada yang salah dengan rindu. Yang salah itu ketika kita terus menyangka rasa yang nyata. Kalau sekarang kamu lagi nahan air mata, biarin, gak apa-apa nangis. Air mata itu bukti kamu tuh masih punya hati. Dan hati kamu masih hidup walaupun terasa berat. Karena menangis gak bikin kamu lemah. Kadang kita terlalu sibuk jadi kuat sampai lupa bahwa rapuh itu juga manusiawi. Bahwa jatuh cinta dan kecewa itu bagian dari perjalanan kita. Mungkin kamu pernah ada ya masa dimana kamu mikir, kenapa sih harus aku yang ditinggal? Kenapa nggak dia aja yang tetap tinggal? Tapi waktu menjawabnya pelan-pelan, bukan karena aku nggak cukup, tapi karena dia bukan untuk aku. Mungkin kamu juga harus tahu itu. Bukan karena kamu nggak layak dicintai, tapi karena dia nggak bisa menghargai cinta yang kamu beri. Bukan karena kamu nggak layak dicintai, tapi karena dia nggak bisa menghargai cinta yang kamu beri. Dan sekarang kamu belajar bahwa nggak semua yang kamu perjuangkan akan bertahan. Tapi kamu tetap berhak untuk bahagia. Dan kamu nggak harus terus jadi kuat. Kamu nggak harus berpura-pura bisa lupa. Kamu cuma perlu jujur bahwa kamu lagi belajar merelakan. Bahwa kamu lagi belajar mengobati hati kamu sendiri. Kangen itu emang gak punya arah pulang, tapi kamu punya pilihan untuk tidak tersesat terlalu lama. Kamu bisa pelan-pelan jalan ke depan dengan membawa kangen itu sebagai pelajaran, bukan sebagai beban. Dan itu udah cukup. Hari-hari ke depan mungkin masih terasa berat, tapi suatu hari nanti kamu akan bangun tanpa rasa sesak. Kamu akan tersenyum tanpa harus ingat dia dulu. Dan kamu akan sampai di titik itu. Ya, titik di mana rindu berubah jadi damai. Dan di saat itu kamu akan sadar bahwa kamu bukan kehilangan, tapi menemukan. Menemukan siapa dirimu yang sesungguhnya. Menemukan kekuatan yang dulu kamu kira itu gak ada. Menemukan versi terbaik dari diri kamu sendiri. Jadi jangan takut kalau malam ini kamu masih terasa sesak. Itu bukan berarti kamu lemah. Itu hanya berarti kamu sedang dalam perjalanan pulang. Bukan ke dia, tapi ke diri kamu sendiri. Ke rumah paling aman yang bisa kamu bangun di dalam hati kamu sendiri. Dan kamu udah cukup hebat untuk sampai sejauh ini. Udah cukup kuat untuk gak nyari dia lagi walaupun kangen. Dan udah cukup dewasa untuk gak marah kalau kecewa. Dan udah cukup sadar bahwa kamu pantas dicintai dengan cara yang utuh, bukan setengah-setengah. Jangan biarkan rindu yang gak punya arah pulang ini jadi alasan kamu tersesat ya. Jadikan ia kompas yang bawa kamu ke tempat yang lebih baik. Tempat di mana kamu bisa bilang, aku baik-baik aja walau tanpa kamu. Dan kamu benar-benar merasakannya. Kamu gak sendirian. Aku ada di sini untuk dengerin kamu, untuk temani kamu, sampai kamu benar-benar pulih. Sampai kamu bisa mencintai tanpa harus kehilangan diri kamu lagi. Kamu tahu gak? Kangen itu kadang gak perlu dijawab, gak perlu dibalas.
Karena kehadirannya cukup untuk membuktikan bahwa kamu pernah benar-benar sayang. Bukan sekedar singgah lalu hilang, tapi diam lalu tinggal di dada dalam waktu yang lama. Kamu yang sekarang pasti udah banyak belajar ya. Belajar mengendalikan harapan, belajar menyembuhkan diri sendiri, dan belajar bahwa gak semua hal bisa kita paksa untuk kembali. Termasuk cinta yang udah pergi jauh. Ya dulu, kamu mungkin berharap ya dia kembali. Harapan kamu besar sekali. Tapi kini kamu hanya ingin tenang. Kamu gak lagi cari dia, tapi kamu cari diri kamu sendiri yang pernah hilang karena mencintainya. Dan itu jauh lebih penting, karena kamu pantas menemukan diri kamu yang utuh. Aku tahu, kamu masih sering bertanya-tanya. Kalau waktu bisa diulang, apa semua bisa diperbaiki? Tapi waktu tuh emang gak bisa kembali. Dan beberapa hal memang harus berakhir agar kamu tahu rasanya bertahan. Bertahan di tengah rasa kehilangan. Kamu boleh kok pelan-pelan membuka hati lagi. Bukan untuk mengganti, tapi untuk memberi kesempatan. Kesempatan untuk mencintai lagi, kesempatan untuk bahagia tanpa bayang-bayang dia lagi, dan kesempatan untuk memilih kebahagiaan kamu sendiri. Kadang, orang yang kita rindukan tuh gak pernah tahu betapa dalam luka yang dia tinggalkan ya. Tapi kamu tahu gak? Rasa itu akhirnya berubah jadi kekuatan. Kekuatan untuk tetap bertahan, ya meski itu gak digenggam. Kekuatan untuk tetap hidup walau sempat patah. Dan kamu gak harus pura-pura bahagia, tapi kamu juga gak harus terus tenggelam dalam kesedihan. Temukan titik tenangmu ya, bukan karena kamu melupakan dia, tapi karena kamu memilih untuk memaafkan segalanya. Kita semua punya cerita yang gak selesai, punya seseorang yang cuma singgah, tapi dari dia, kita belajar bahwa gak semua yang kita inginkan tuh akan jadi milik kita. Dan itu gak apa-apa, karena hidup itu tuh terus berjalan, bahkan setelah kehilangan. Mungkin kangen yang gak punya arah pulang ini akan tetap tinggal, tapi kamu bisa berdamai dengannya. Kamu bisa berjalan bersamanya tanpa lagi merasa tersesat. Kamu bisa berjalan bersamanya tanpa lagi merasa tersesat. Karena sekarang kamu tahu, kamu bisa berdiri sendiri. Dan aku ingin kamu tahu bahwa mencintai bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi ruang untuk tumbuh meski akhirnya berbeda arah. Kamu udah cukup untuk memberi. Sekarang giliran kamu menerima cinta dari diri kamu sendiri. Kamu gak butuh penjelasan kenapa dia pergi. Karena kadang kepergian tuh gak perlu alasan logis. Yang penting sekarang adalah bagaimana kamu melangkah. Bagaimana kau memilih untuk tetap hidup dengan luka itu dan mengubahnya jadi pelajaran. Percaya deh, suatu hari kamu akan tersenyum dan bilang, ternyata aku bisa ya sejauh ini. Ternyata aku gak butuh dia untuk bahagia. Ya karena sebenarnya tuh kamu hanya butuh diri kamu sendiri untuk sembuh. Dan kamu sedang menuju ke sana. Aku tahu, kadang kamu merasa kenapa cinta harus rumit ini ya. Tapi cinta tuh gak pernah rumit. Yang rumit adalah kita yang terlalu berharap pada orang yang gak seharusnya. Sekarang, waktunya kamu berhenti menyalahkan diri sendiri. Kamu layak dimaafkan oleh diri kamu sendiri. Dan hari ini, aku cuma pengen kamu tahu kalau kamu udah cukup. Kamu udah berusaha semaksimal mungkin. Dan kamu gak salah karena pernah mencintainya. Itu cuma bagian dari perjalanan kamu. Dan aku harap malam ini, kamu bisa tidur lebih tenang ya. Tanpa tangisan, tanpa nyari nama dia di kontak, tanpa buka galeri dan lihat fotonya diam-diam. Aku harap kamu mulai mencintai kedamaian yang kini kamu miliki. Gak semua rindu tuh harus pulang. Gak semua cinta harus jadi milik. Tapi setiap rasa pasti punya makna. Dan kamu sedang menuliskan kisah baru dalam hidup kamu. Kisah yang gak lagi tentang dia, tapi tentang kamu. Iya, kamu. Kamu berhak bahagia bukan karena dia, tapi karena kamu layak dicintai tanpa perlu merasa cukup-cukupin diri sendiri. Dan sekarang, kamu sedang berjalan ke arah itu. Ke arah dimana kamu gak lagi butuh validasi dari siapapun. Karena kamu sadar, kamu berharga. Jadi kalau suatu saat rasa itu datang lagi, peluk aja pelan-pelan. Bilang ke dirimu sendiri, aku udah gak apa-apa.
Dan lanjutkan langkah kamu karena kamu gak sendirian. Aku di sini. Suara ini akan tetap menemani kamu karena aku juga tahu rasa rindu yang gak tahu harus kemana. Tapi hari ini kita gak perlu cari tujuan. Cukup saling temani. Dan kamu gak salah karena pernah sayang. Dan kamu pantas disayangi sepenuh hati, tanpa luka dan tanpa pura-pura. Sampai saat itu datang, jaga hati kamu baik-baik, karena kamu layak untuk bahagia, utuh, dan pulih sepenuhnya. Dan aku seneng banget karena bisa nemenin kamu. Ya walaupun aku gak tahu keadaan kamu gimana, dan pasti rasanya akan terasa sakit ketika kamu kangen banget sama dia. Tapi gak apa-apa kok. Rasa kangen itu hadir secara tiba-tiba dan kamu gak tahu kapan ia datang dan kapan ia juga akan pergi. Jadi, ketika nanti kamu berhasil menemukan kebahagiaan kamu yang baru, tolong jaga diri kamu baik-baik, jaga hati kamu sebaik mungkin. Jangan salah lagi ya. Semoga kamu dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik. Dan kalau kamu kenapa-napa, lagi kurang baik, dengerin aja podcast yang aku bawakan. Semoga dengan podcast aku bisa ngebuat keadaan kamu sedikit lebih baik. Makasih ya udah dengerin episode ini sampai akhir. Udah mau support aku sampai sejauh ini. Aku gak tahu kalau gak ada kalian aku gimana. Yang pasti terima kasih banyak banget. Kok jadi belibet sih ngomongnya. Terima kasih banyak. Pokoknya buat siapapun dan kalian semua lah. So buat kalian semua, kalau mau sharing boleh follow TikTok aku. Buat kalau aku lagi live, biar kita tuh bisa ngobrol-ngobrol. Ya walaupun aku cuma bisa lihat kalian di kolom komentar, tapi kan kalian bisa lihat aku gitu. Walaupun cuma sekedar voice aja ya, tapi kan kita bisa berinteraksi langsung. Dan buat yang sharing, gak apa-apa kok, boleh tinggal di Instagram aku aja. Semuanya tuh ada di deskripsi @aprildevivinya 2. Dan sebelum aku akhiri podcast ini, aku punya sedikit kata-kata buat kalian semua. Ya, buat siapapun yang sedang kangen atau rindu sama aja ya. Rindu yang gak punya arah pulang bukan akhir dari segalanya. Justru dari sanalah kamu belajar tentang kekuatan, tentang melepaskan, dan tentang mencintai diri kamu sendiri. Kamu cukup, kamu kuat, dan kamu akan sampai di rumah yang kamu bangun dari kesabaran, luka, dan harapan baru. Terima kasih ya udah dengerin episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga hari kamu berjalan dengan baik dan baik-baik aja di sana. See you the next podcast ya. See you.